Dan yang salah buat biasakan menjadi benar elai. Hai, nan kasugo tin dua, nan laki-laki kalapau. Alah biasanya gini lai sabok. Lah itu tradisi awak. Salah Bapak Ibu. Tabalik. Apa-apa kok yang diutamuan Bapak Ibu. Yang ndak ada ruang. Seorang lelaki buta, ugang celek, bertanya ke Nabi, wahai Nabi, aku buta wahai Nabi, boleh aku salat di rumah wahai Nabi? Apakah kamu mendengar azan? Dengar wahai Nabi, tidak ada alasan salat di rumah. Ugang celek, ugang buta. Alhamdulillah, selalu lagi dan lagi sampai kita tiada lagi di dunia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah masih menyimpan nyawa di dalam tubuh kita, nadi kita masih berdenyut, jantung kita masih berdetak, kita masih memakai kehidupan ini, berarti kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita berhenti bersyukur? Ketika Allah telah mencabut nyawa kita. Ketika kita telah meninggalkan dunia ini, barulah kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selagi kita masih hidup, masih di dunia ini, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit keras, walaupun susah sempit kehidupan kita, walaupun banyak masalah kita, apapun macamnya, itu bukan alasan kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini Allah telah memberi kita nikmat yang sangat besar, yakni dengan berkumpulnya kita di dalam rumah Allah yang mulia ini, dalam masalah yang mulia, urusan yang mulia, yakni salat berjamaah. Ini adalah urusan yang paling mulia, adalah urusan kebaikan salat berjamaah. Dalam acara wirid, majelis ilmu, ta'lim, inilah majelis yang mulia. Dalam majelis zikir bersama, salawat bersama, berdoa bersama, ini adalah perbuatan dan ibadah yang sangat mulia. Itu nikmat Allah yang paling besar. Banyak di antara kita yang masih sehat, yang masih muda, yang masih kuat, namun tidak mampu menghadirkan dirinya ke dalam acara yang mulia ini. Gunung didaki, perjalanan jauh ditempuh, namun masjid musala yang dekat tidak mampu ia kunjungi. Ini nikmat telah hilang dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu muslimin dan muslimat, kita adalah yang paling seharusnya yang paling beruntung, yakni kita disibukkan dengan kebaikan, disibukkan dengan amal soleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan soleh, kita meninggal dalam keadaan mulia, kita meninggal dalam keadaan zikir kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan taubat telah diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu berharap kepada Allah, semoga kita husnul khatimah. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan agar selalu bersalawat kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nabi dalam segi fisik, Nabi adalah gagah dan perkasa megah, sangat berwibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya diperebutkan, bahkan air ludahnya pun diambil, darahnya ditelan oleh para sahabat, saking mulia dan suci bersihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun seorang kekasih tidak dimanja-manja oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup Rasulullah sangat getir, perjalanan Rasulullah penuh ujian, penuh kerikil, penuh tantangan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan dalam perut ibu dia telah yatim, meninggal ayahnya Abdullah. 6 tahun masa kanak-kanak meninggal ibunya, dia yatim piatu. Sudah getir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pindah kepada kakeknya Abdul Muthalib, pindah lagi kepada pamannya Abu Talib. Begitu selanjutnya Bapak Ibu, banyak ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi berkali-kali, dilempar dengan kotoran ternak berkali-kali, dan ingin dibunuh berkali-kali, dihina berkali-kali, dicaci berkali-kali, dikatakan orang gila, dikatakan orang bodoh, tukang sihir, dan segala macam hinaan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mundur? Tidak. Bayangkan Bapak Ibu, seorang kekasih pun begitu ujian diberi oleh Allah.
Lalu mengapa kita manusia biasa diberi ujian mengeluh awak, ya Allah nak tangguang ya Allah, ambo jo ya Allah. Malu kita Bapak Ibu. Nabi Muhammad saja seorang kekasih diberi ujian yang berat. Kita ujian ringan telah menyalahkan Allah, cengeng. Nauzubillahi min zalim. Maka itu Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad seharusnya lebih kuat. Sebab sebesar apapun ujian kita, sebesar apapun masalah kita, tidak akan sebanding dengan ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sebanding dengan kesusahan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Bapak Ibu, kita harus sabar. Kita harus lebih tabah lagi menghadapi kehidupan ini. Karena Nabi saja seorang kekasih, begitu hebat ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Nabi Muhammad dijamin oleh Allah maksum, bersih dari segala noda dan dosa dari dia lahir sampai akhir hayatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bersih dari dosa dan noda, tapi Nabi Muhammad membasahkan lidahnya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali dalam sehari, bahkan lebih sampai 100 kali setiap hari. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, bahkan surga rindu kepada Nabi, bebas masuk surga kapanpun dari pintu manapun. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Nabi Muhammad walaupun demikian tetap taat beribadah, tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Selalu solat berjamaah. Bahkan Nabi Muhammad dijamin masuk surga, bahkan penghulu nanti orang terdahulu Nabi Muhammad masuk surga bersama umatnya, tetapi Nabi Muhammad tiap malam bertahajud. Awak kira-kira babu, lain dijamin masuk surga, lain dijamin barasia, dijamin suci. Tidak Bapak Ibu. Ada apa dengan kita? Nabi saja dijamin suci, dijamin bersih, istighfar banyak, bahkan di setiap malam Bapak Ibu. Nabi bersih, Nabi suci, tiap malam bertahajud. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, sampai bengkak kaki Nabi Muhammad bertahajud. Sampai bengkak kaki Nabi bertahajud. Indak 2 rakaat dah Bu, indak al-ikhlas dah Bu, sampai bengkak. Tamai Al-Baqarah hak sahabat pena sahabat mengikuti, sahabat menduga lah tamai Al-Baqarah ka rukuk kira nunda, basambuang lo ka Anisa, basambuang lo ka Imran. Subhanallah, betapa panjangnya salat malam Nabi Muhammad sallallahu. Awak macu Al-Baqarah Bu, jangan sedang sembahyang, sedang duduk aja sampai tamai lah panik lah Bu. Kon Nabi sedang sembahyang Al-Baqarah, pindah lo Anisa, pindah lo Al-Imran. Subhanallah. Tiap malam Nabi bertahajud sampai akhir hayatnya Bapak Ibu, sampai bengkak kaki Nabi, tidak terasa saking nikmatnya bermunajat, padahal beliau suci bersih dari dosa. Maka karena itu Bapak Ibu, tidak salahlah kita manusia biasa umat Nabi Muhammad yang penuh dosa ini kagum kepada Nabi Muhammad, berutang budi, berutang jasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Bapak Ibu, kita lebih berutang budi kepada Nabi Muhammad dibandingkan kepada orang tua kita sendiri. Manusia paling mulia Bapak Ibu orang tua sesudah Nabi Muhammad. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Nah paling kadang jasanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Bapak Ibu, kepada orang tua saja kita tidak memuliakannya, tidak berbudi pekerti yang luhur, kita diancam masuk neraka. Redha Allah terletak redha orang tua. Kalau kita tidak berbakti, murka Allah. Apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih murka lagi Allah. Lebih marah lagi Allah kalau kita tidak berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu. Kalau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, ada 3 amalan yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, nilainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amal yang paling tinggi nilainya, ibadah yang nomor 1 nilainya adalah salat tepat waktu, salat di awal waktu. Itu yang paling tinggi dari segala macam ibadah. Ajo macam ibadah nanti kerajon yang paling tinggi nilainya adalah salat tepat waktu, salat berjamaah. Jangankan terlambat 1 rakaat, 1 takbir saja tidak terlambat Bapak Ibu, saking tepat waktunya. Itulah ibadah yang paling utama Bapak Ibu muslimin dan muslimat. Maka karena itu inilah latihan kita Bapak Ibu. Salat 40 adalah latihan kita, riyadah kita untuk melatih agar kita mendapat ibadah yang paling utama, yakni ibadah salat tepat pada waktunya. Agar kita terlatih tidak melalaikan salat, tidak menghakiri salat, tidak menyambian-nyambian sembahyang, tetapi mengutamakan ibadah salat.
Inilah hikmah yang kita harapkan, semoga dengan adanya solat sampai puluh hari ko, keluar awak dari 40 hari ko, bukan malah awak lain, tetapi tertanam nilai dalam diri awak. Nilai ya, nilai menjaga solat tepat waktu. Kepada bapak ibu, ambo nak bicara masalah meninggal sembahyang, itu ambo lah yakin ibu tidak ada meninggal sembahyang. Allah menjaga sembahyang sado. Tetapi kini masalah ibu, waktunya lah awak jaga. Lagi dijaga waktu atau yang lain-lain jadi duluan, dua azan dan lain-lain jadi duluan. Kalau alun bapak ibu, semoga hukumlah tegas gini, nak kebahain dua kedau tu maka boleh salah berjamaah. Dapat lo pahalo.
Bapak Ibu muslimin dan muslimat, maka marilah kita menjadikan solat sampai puluh waktu sebagai latihan awak. Dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Bayangkan, digandeng ada Tuhanmu. Bagandiang dua, bersyukur pada Allah, terima kasih kepada orang tuamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa tingginya derajat orang tua Bapak Ibu. Karena itulah, jangan pernah menyakiti hati orang tua, jangan pernah melawan orang tua. Orang tua itu manusia keramat Bapak Ibu. Kalau sakit hati langsung ke langit hubungannya Bapak Ibu. Murka Allah, murka malaikat akan turun langsung ke awak Bapak Ibu. Capek atau lambat basobok awak do murka Tuhan Bapak Ibu. Kalau orang tua lah disakiin hatinya. Kalau orang tua lah disakiin hati Bapak Ibu muslimin dan muslimat, alamat kacilako badan diri Bapak Ibu sama dok kayu ala diri kumbang. Kayu tu kalau ada kumbang dalam Ibu tinggal menunggu kehancuran. Cuma ke orang tua tu ndak boleh disakiin hati. Ndak boleh dilawan debu. Jangankan terang-terangan, maeh jawab. Sarang sibuk minape misalnya di bawah orang tua, "Oi, cikon luyang." Itulah laki amai lagi dua tu, Bu. Belah badagam di telangi itu, Bu, lah murka Allah Subhanahu. Apalagi segala macam madi mangecek kareh sampai segala macam. Apalagi sampai membacawin kayak itu, Bu. Anak-anak zaman no gini, Bu, membacawin induk guys. Mantaman induk guys, nauzubillahi min dzalik. Ancak mati minta libu, nak bertambah kemurkaan Allah daripada melawan orang tua. Dan orang tua hati-hati loh. Kalau nak sapa orang tua beko, anak awak akan sesat. Sabab langsung Bapak Ibu kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Sebaliknya sayang Allah terletak lo kepada sayang orang tua. Sayang orang tua, maka itu alamat akan salamai dia awak. Mudah urusan awak, lapang rezeki awak, senang awak. Teman kau kalau ada anak-anak, jangan berfikir panjang untuk orang tua awak. Kalau meminta kalau tidak ada, Bu, wajib awak berhutang demi orang tua awak. Boleh hutang awak, Bu, demi melayani orang tua. Sebab apa? Jangan piti berhutang, Bu. Daging awak cincangan untuk makan orang tua, Bu, alun bisa membalih jasa orang tua. Daging dicincangan untuk makan orang tua, daging awak nak daging jawi dah. Daging jawi lo piti, daging awak kau nak do yang lain dah. Daging kau daging orang tua, Bu, alun kita balih jasa orang tua. 70 kali didukung orang tua untuk umrah mengelilingi Ka'bah, Bu. 70 kali didukung orang tua untuk balik jasa orang tua, Bapak. Maka karena itu, jangan sekali-kali menyakiti hatinya. Sampai mati awak tak bisa membalik jasa orang tua. Berbakti jauh orang tua lo bisa membalik. Kau melawan lo. Jom pada sugadang awak apalagi sampai melawan segala macam. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan kapi orang tua, Bu, indah Islam agama dah tetap dihargai, tetap dimuliakan. Tak boleh dipegangan, tak boleh awak kasar. Kapi Bu, apalagi sesama Islam. Misalnya kau orang kapi mualaf anak tetapnya berbakti ke orang tua, nak ada putih-putih buangnya. Kalau keyakinannya itu urusannya sama Allah, urusan awak kain dua tetap seperti yang diajarkan Islam. Model itulah Bapak Ibu muslimin dan muslim. Lalu orang tua bagaimana? Perbedaannya, kalau ibu, Bu, lebih lagi daripada ayah. Bertanyalah sahabat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang aku muliakan wahai Rasulullah?" "Ibumu," kata Nabi. "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ayahmu." Tu ciri ayahnya. Induk nan tiga Bapak Ibu, 3 kali induk baru ayah lain. Jadi induk yang paling utama dulu. Jangan minta induk utama awak belo ya awak indak salah awak. Tetapi induk kau Bapak Ibu memang tidak ada tandingannya, pengorbanannya kepada kita. Yang pertama induk mengandung, ayah nak ada mengandung, Bu. Yang kedua induk malayan,
ayah nak ada mencibo Melayu nak bu. Nan ketiga induk menyusui. Ambo dulu sebelum bana bu cibu, sembo menyusui ke murahnya tinggal mencucui je nyo. Kira mencari anak ya mana. Tak kalau payah manahan induk manahan padi barulah tak bayang lagi bapak ibu. Baru tak bayang. Sangko dulu waktu nenek boleh alun bana ya kecewa tinggal mencucui. Jadi nyo nak do sakit dah. Kira nak tanggal lau rapi bapak ibu. Sampai malaleh nak menyusu. Tenteng jawab lah kadang melawan ya. Nauzubillah min zalik. Maka memang ialah bu. Tak salah Tuhan yang punya murka dan terletak muka orang tua. Sebab pengol orang tua aku sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tak ada yang bisa menandingnya bapak ibu. Bahkan seorang ayah pun tak bisa menandingi itu. Maka 3 kali untuk induk, sekali untuk ayah. Bapak ibu muslimin dan muslimat. Orang tua apalagi anak muda. Marilah kita. Kalau ingin sukses, ingin bahagia awak, mudah urusan awak, dunia akhirat selamat, carilah orang tua awak. Sanangan hatinya, sanangan panganannya, jangan baulah awak. Walaupun nak magi piti, sanangan hati dengan cara yang lain. Yang penting awak berlaku sebaik-baik perlakuan. Bicara serendah-rendah ucapan. Dan mencintainya sedalam-dalam perasaan. Dan dalam cinta awak ke cewek awak. Uang nama sobok awak baru basobok, barulah masa salah sayang awak. Amolo melawan induk daripada demi membela cewek awak. Nauzubillah. Nauzubillah. Dimbo din dua ada cara. Ambo ada cara. Apalagi hari minggu lo kini ya. Nauzubillah tembak lapat tuh. Bapak ibu muslimin dan muslimat. Ayah jo nak bisa mana ni induk. Kau cewek lo kan ditandiang induk awak. Nauzubillah. Maka kena itu bapak ibu. Ingin selamat dunia dan akhirat, muliakan orang tua kita. Ingin celaka, cobalah melawan. Pasti di dunia Allah segerakan. Disegerakan. Kalau nak capek, kalau nak lambe, kalau nak capek dalam waktu lama, yang penting di dunia disegerakan bapak ibu. Indahkan salam mai do dapet jo jatahnya. Di dunia apalagi nanti di akhirat. Tuhan muliakan orang tua. Sayangilah orang tua kita. Bukankah seorang pemuda yang berada di Siratul Muntaha sampai Siratul Muntaha, malaikat Jibril jo nak boleh masuk dah. Malaikat Jibril nak masuk dah. Masuklah Jibril ke Nabi. Indah dah nak boleh ambo dah. Ambo sungguh kau jalan masuk oleh kau Muhammad. Tiba Siratul Muntaha nampak orang dia bu. Nampak seorang pemuda. Ditanya oleh Nabi, "Buat ada engkau siko?" Jibril juga boleh masuk ada. Engkau ada siko? Acik pemuda, aku adalah orang yang lidahnya basah berzikir kepada Allah. Nak betul-betul lidah berzikir cok taruh ya bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua, aku berbakti kepada orang tua. Anak muda bu. Orang tuanya lah tua. Indak berdaya lidah bu. KWC badukuang, kama takana badukuang maceboan makan masuan, ambo layani dengan penuh hati. Kama ambo pai, karajo mencari kayu, ambo dukuang di pungguang nak tinggal rumah do kecek pemuda tadi bu. Pada akhirnya induknya meninggal, tinggal seorang macam-macam bu, dimuliakan oleh Allah ke Siratul Muntaha. Bayangkan bu, Jibril juga tak boleh masuk ada. Iko ada manusia pemuda kena berbakti pada orang tuanya, semulia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Allah mati bu, hidup tu. Hidupnya dimuliakan oleh Allah, apalagi nanti lah meninggal. Subhanallah. Maka karena itu, ingin kita bahagia, mulia, berhasil dunia dan akhirat, berbaktilah, muliakanlah semulia-mulianya orang tua kita. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih bersama kita, itulah peluang. Dan subhanallah Bapak Ibu, kalau basobo dua orang tua wak bu, ala kaci, ala kajamban, itu nampal yang gadang peluang pahala wak bu. Semakin gadang, istilahnya kerajo awak di nyobo macam kajambannya ciri segala macamnya bu, bersyukurlah kepada Allah, ibu telah dipilih menjadi orang yang berpeluang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bu, jangan mulai mengeluh. Semakin renta orang tua sama dah bu bersyukur. Sebab ada kesempatan yang paling mudah nak mulai pitih bu untuk paling mulia di hadapan Allah Subhanahu, berbakti kepada orang tua. Itu ibadah yang paling utama nomor 2 bu. Sesudah semayang tepat waktu, berbakti kepada orang tua kita. Sangat besar keutamaannya, sangat besar keuntungannya di dunia dan di akhirat. Durhaka kepada orang tua, sangat besar kecelakaannya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan yang terakhir, ibadah yang paling mulia adalah jihad fisabilillah. Mati di medan perang, mati dalam perjuangan, mati dalam perjuangan kebaikan. Insya Allah, itu adalah ibadah yang utama nomor 3. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita ambil hikmahnya, jadikan ini adalah pelajaran baik bagi diri hamba maupun bagi bapak ibu-ibu. Apalagi anak muda. Anak muda berjanjilah yang pertama,
Jaga solat awak tepat waktu. Anak muda ke luar biasa. Kalau orang tua, bu, tepat waktu solat biasa, bu. Batu biasa. Inyo lah pueh main-main waktu muda. Inyo lah pueh duit, lah pueh makan, lah pueh lalu, lah pueh sado. Semayang je orang tua kali wajar. Tapi anak muda, bu, alum pueh main, alum pueh lalu, alum pueh makan segala macam. Berani tepat waktu semayang. Berani rajin ibadah tu je luar biasa tu, bu. Kalau ini dua, kalau bun tanah, ambil lah pun tiap padahal lah keripui. Kalau nak mudo kebuk sadang mehai, tetapi dikendaliannya mehai untuk ibadah luar biasa. Wasabun nahasabi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah pada Allah nanti dilindungi oleh Allah di bawah arasnya Allah di padang mahsyar, matahari sajangka Bapak Ibu. Yang kedua anak muda, ingat bana jangan pernah melawan ka orang tua awak. Seasik apapun, salah su apapun karajo awak, kalau di orang tua awak berkenallah dia tiwak meninggalkan karajo tadi datang memenuhi orang tua awak. Apapun keadaan awak, sedang semayang awak semayang sunnah Pak. Semayang duha misalnya, membaca Al-Quran, tinggal. Baru Allahu Akbar, baru tinggalnya lah. Penuhi panggilan orang tua. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, apalagi anak muda, jangan sekali-kali melawan orang tua. Ingin selamat di awak, jangan melawan ke orang tua. Barangkali itu yang bisa mau sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.